Haleluya. Yesus. Ketika kami dapat memperkatakan Tuhan bahwa Engkau kudus, tentu kami dapat merasakannya di dalam hati kami, bahwa kekudusan Bapa menerobos setiap batas. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, kehadirat-Mu itulah yang kami rasakan, Tuhan. Haleluya. Pak Bu, jikalau Engkau memanggil Bapa di surga, memang Dia Bapa di surga. Dia bukan Bapa yang hadir di tempat ini. Karena tidak pernah ada Alkitab mencatat bahwa Bapa itu hadir secara fisik. Bapa itu di surga. Saya ingat tahun 2001 menjelang memasuki 2002, ketika saya memimpin sebuah acara di satu konferensi waktu itu di Jawa Barat. Giliran sesi saya siang hari, jam yang tidak terlalu enak sebenarnya setelah makan, biasanya jam ngantuk. Tapi saya masih ingat bahwa hanya satu, karena yang saya layani pada saat itu hamba-hamba Tuhan. Bukan sedikit, ratusan, bahkan hampir seluruh Indonesia. Ada juga dari luar negeri. Kira-kira mereka perlu pengajaran apa ya? Saya berkata satu hal, Tuhan, saya nggak punya kemampuan dan saya tidak juga punya pengetahuan. Pada saat waktu saya berkata demikian dan tiba-tiba terbuka, Bapa itu di surga dan Bapa tidak ada di sini. Lalu ngapain kita ada di sini? Dan Alkitab katakan sembahlah Bapa. Dan saya coba membawa Bapak Ibu terus memahami. Kalau Bapa Dia tempatnya di surga, dan itulah kebenaran. Kalau Bapa ada di sini, ini namanya keberanian. Kita mengaku. Sedangkan di Yerusalem mereka menyembah Bapa. Di Korea mereka menyembah Bapa pada waktu yang sama. Di Cina mereka menyembah Bapa. Di Amerika mereka menyembah Bapa. Singapura menyembah Bapa. Indonesia, Jakarta menyembah Bapa. Lalu kita di sini menyembah siapa? Ya menyembah Bapa. Dan kedudukan Bapa di surga. Tetapi jangan lupa, kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat. Dan saat waktu kita menyembah Bapa, sebenarnya hadiratnya itu yang mempersatukan sorga di bumi. Yerusalem, Singapura, Indonesia itu satu.
Sehingga waktu kamu memanggil Bapa yang ada di sorga, dan bukan seolah-olah, bukan seakan-akan kita masuk sorga, tetapi memang kita berada di dalam kehadiran sorga di tengah-tengah kita. Dan kita bisa berkomunikasi hati ke hati. Kita bisa menatap Bapa dari hati kita, hati ke hati. Kita bisa melihat Bapa dari hati ke hati. Mata hati kita lah yang bisa melihat Bapa. Suara hati kita lah yang bisa memanggil Bapa. Dan hati kita juga lah yang bisa menangkap isi hati Bapa. Dan bagi orang yang bisa menangkap isi hati Bapa, lambat atau cepat, dia akan manifest di dalam kehidupannya. Sehingga orang bisa melihat, inilah anak Bapa di surga. Dan saya masih ingat ketika saya berkata seperti itu, dan semua mereka merasakan Bapa yang ada di surga. Bukan Bapa yang jauh, tapi Bapa yang dekat dan Bapa yang datang memeluk setiap anak-anaknya. Bapa di surga, kami cinta Kau, nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. haleluya. Kerajaan-Mu ditegakkan atas pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Pujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah ada dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa Selamanya. Dari hati yang dalam katakan, oh haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Yeah. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan atas pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Pujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan akan datang. Oh Jesus. Pujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang menyerang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hesasol Tamar, yakni En-Gedi. 2 Tawarik 20 ayat yang kedua, ada berita datang kepada Yosafat sebagai seorang raja memerintah di Yerusalem buat kerajaan Yehuda. Berita tersebut bukanlah berita yang menyenangkan. Ada suatu laskar yang besar datang untuk menyerang kerajaannya. Pak, Bu, perhatikan.
Bagi seorang raja begitu mendengar berita, apa responnya? Ayat yang ketiga berkata, Yosafat menjadi takut. Ketika kita menghadapi goncangan kehidupan, raja saja takut kok. Kalau kita takut, itu biasa. Kalau Anda mendengar hari-hari ini, pandemi, mungkin kalau kita meresponi terus setiap hari, rasa takut mulai muncul. Karena apa? Beberapa negara mulai lockdown. Hong Kong lockdown. Bahkan Indonesia di beberapa kota kesulitan tempat untuk menampung mereka yang terpapar. Seakan-akan ini pandemi bukannya semakin selesai, justru malah semakin banyak. Apalagi beberapa di antaranya sudah vaksin juga bisa terpapar. Apalagi sebuah instruksi bagi mereka yang sudah vaksin tetap mesti harus pakai masker. Artinya pandemi ini enggak kelihatan semakin reda. Buat kita di Pontianak mungkin karena kita sudah bisa onsite, kita bisa sedikit mobilisasi sana sini. Hanya saja kebijakan pemerintah, mungkin sebagian nggak bisa kemana-mana lagi karena harus PCR, harus antigen dan sebagainya. Sehingga mengurungkan niat untuk berpergian jauh. Sehingga kita hanya bisa yang dekat-dekat saja. Satu bukti kemarin ketika ada satu tempat baru dibuka, saya lagi ngebayangin coba kalau gereja kayak seperti itu ya. Dalam masa pandemi orang akan serbu ke situ sedemikian rupa gitu. Gak apa-apa, kita mungkin latah, lupa yang lama, ya ingat lupa yang kini, ingat yang lama gitu loh. Tapi itu kenyataan. Buat kita sebagian masih biasa-biasa saja. Pernah nggak kita coba memikirkan sejenak, Pak Bu? Kemarin saya coba hubungi Bapak rohani saya di Manado. Saya ingat dulu diajak saya ke rumah dia, ada di Tumohon, di gunung, di bukit, indah sekali. Begitu saya dengar ada ikan mabuk di pantai, saya bilang sama Nya, ini ada sesuatu nih. Nggak lama kemudian air laut naik, melanda kota Manado. Beberapa tempat yang kami sempat kunjungi, mungkin Ayub masih ingat ya, itu seperti kayak tsunami, masuk ke mall. Saya bilang ini tandanya ada sesuatu. Nggak lama kemudian terjadilah gempa bumi, tapi tidak menyebabkan tsunami. Nggak lama di sana terjadi longsor. Dan yang saya lihat justru di Tumohon, hujan es. Sebagai anak kaget juga. Tak telepon, tak tanya gimana keadaannya. Pagi tadi saya dengar kami semua baik-baik, gereja baik, kami sehat semua. Hanya beberapa jemaat terendam air. Pak, Bu, coba bisa bayangkan. Satu sisi kita sedang menghadapi pandemi yang sudah lumayan menakutkan. Ditambah lagi dengan namanya bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, hujan es. Kira-kira masih bisa berdiri enggak? Apalagi di tengah keluarga kita ada yang sempat naik pesawat yang akhirnya cemplung ke laut. Lengkap sudah penderitaan. Bukankah itu? Buat mereka yang ngalami, kita mana kagak. Tapi coba kita narik sedikit pengalaman mereka sebagai satu keprihatinan kita. Itu namanya anak Tuhan. Semua takut, Pak Bu. Raja takut. Ada berita menyerang kerajaan. Kalau saya istilahkan ada pandemi yang besar.
Tetapi dengan ketakutan ini apa yang harus kita buat? Apakah ada kesempatan sedikit terbuka lalu kita mencari kesempatan untuk happy? Kita habiskan waktu hanya hobi. Kita keluarkan uang untuk jalan-jalan, semua tidak salah Pak Bu. Pernah nggak kita coba sedikit untuk masukkan energi itu sebagai satu doa kita kepada Bapa di surga? Hai umat Tuhan. Lalu apa kata Yosafat? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari siapa? Mencari Tuhan. Tidak ada yang ketiga. Ia menyuruhkan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan itu sahabat kita. Dia selalu akan datang, Pak Bu. Tetapi di dalam ketakutan menaikkan semangat kita. Seharusnya semangat kita mencari Tuhan, bukan mencari jalan-jalan. Ada yang takut, ada yang stres. Menghilangkan rasa stres, pergi pancing. Saya bilang nggak salah. Maaf ya kalau Anda yang hobi pancing, nggak salah. Kalau Anda menghilangkan stres karena pancing, Anda sudah menciptakan bawah sadarmu bahwa engkau sedang stres. Ada yang stres pergi minum-minum. Ada yang stres pergi sana sini. Sekedar hobi, ada yang nembak burung. Tidak salah terhadap itu semua Pak Bu. Tetapi kalau kita lagi ngalami ketakutan sebagai pelarian untuk hobi, engkau salah besar Pak Bu. Belajar dari Yosafat. Di dalam ketakutan hanya satu, cari Tuhan. Di mana Tuhan itu? Tuhan di surga. Tanda kutip, jangan salahkan saya. Kena COVID, inna ilahi, masuk surga tuh. Bukan gitu? Bukan Pak Bu. Memang Tuhan di surga, tetapi Alkitab katakan mencari Tuhan. Sikap orang mencari Tuhan. Di ayat 12. Ayat 12 langsung lompat kalau baca panjang lagi. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Lalu bilang apa? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi apa? Laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Besar atau kecil? Kalau raja berkata besar, itu besar. Bapak Jokowi di awal tahun waktu dia pidato dia katakan apa? Hati-hati, krisis pangan ada di depan mata kita. Berarti presiden loh sudah memberikan sinyal. Sebagai umat Allah, anak bangsa, sikap kita gimana? Apa cuma doa? Orang Kristen paling pandai itu berdoa. Apalagi orang Kristen yang sudah karismatik paling suka dengerin yang namanya ramalan. Tapi nggak berani dia minta sama dukun, tapi minta sama dukun Kristen dengan labelnya pendeta. Jangan takut, pandemi segera akan berselesai. Kita tengking saja itu pandeminya. Nggak salah, iman seperti itu. Tapi kenyataannya sudah 1 tahun, bukan semakin kecil, semakin besar. Kalau kita tahu kan hujan, bukan hujan yang kita suruh pergi. Yang kita harus siapkan payungnya. Kalau cuaca sedang tak menentu, bukan kita suruh cuacanya berubah. Siapkan siapkan tubuh yang kuat imunnya. Nah, ini contoh yang paling benar. Ketika cari Tuhan, imannya naik, imunnya pasti naik. Ketika imun naik, segala sesuatu yang datang untuk hantamnya, itu akan tersingkir. Itulah sebabnya dia berkata, di ayat ini juga kalimat berikutnya, kami tidak tahu harus kami lakukan apa.
Tadi dia tidak punya kekuatan, sekarang dia bilang kami tidak mampu. Pak Bu, seorang raja nih ya, kalau saya ini raja. Seraja kan nggak mungkin nggak sekolah kan. Pintar nggak raja? Fit and proper test, lulus. Yang ngetes dia para profesor, para dokter dan sebagainya. Lulus berarti ini orang pinter. Raja itu nggak sendiri, dia punya prajurit. Dan dia berkata, kami nggak punya kekuatan. Saya tidak tahu buat apa-apa. Kira-kira buat Bapak, orang-orang, Pak Bu, kita yang punya rasio, cara berpikir normal, ini tipikal orang apa? Halo? Dia pinter, dia kuat. Tapi dia bilang, aku tidak tahu dan aku tidak mampu. Ini boleh disebut orang apa? Orang yang humble. Dunia gak bisa diselesaikan dengan kemampuan tenaga kita. Gak mampu dengan uang, gak mampu dengan logika. Gak mampu dengan kita punya keinginan. Ini raja. Tetapi dia berkata kalimat berikutnya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Mari dengan hati kita sebagai doa. Oh, bimbing aku, oh Yesus, masuk rencanamu. Untuk membesarkan, katakan, kerajaanmu. Serukan dengan hati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pak Bu, penulis lagu ini sebenarnya terinspirasi dengan peristiwa Yosafat. Sebenarnya apa sih yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini? Kalau bicara persoalan hidup semua punya loh. Mungkin saya lagi memberikan sebuah narasi tentang sejarah peristiwa umum, pandemi, bencana alam. Barangkali di tengah-tengah kita ada yang kena kanker. Tuh, sudah divonis sama dokter, no hope, tak ada harapan. Kalau saja dunia sudah tidak memberikan harapan, kemana kita mesti pergi? Kalau kita terus mencari dunia, kita akan sirna bersama dengan dunia. Bukankah hanya satu jalan, Bapa di surga? Kalau dunia sudah tidak lagi bisa kita diami, toh surga punya tempat buat kita. Halo? Buat orang yang sedang mengalami penyakit. Mungkin ada sebagian kita yang sedang bergumul soal ekonomi. Sebentar lagi akan ada penyitaan karena terlibat hutang dan sebagainya. Itu juga termasuk satu persoalan, bukan? Mungkin juga karena keluarga, percekcokan,
sedang memutuskan ingin cerai dan sebagainya, dan itu juga sebuah persoalan. Lepas daripada semua itu Pak Bu, dengarkan baik-baik. Tapi Alkitab saya mengajarkan apa yang dialami oleh Yosafat sekian ribu tahun yang lalu, Tuhan yang sama di surga, Tuhan itu yang kita sembah. Kalau saja Tuhan menolong Yosafat lepas dari pergumulan dan persoalan, Tuhan yang sama juga bisa melepaskan kita dari pergumulan kita. Dan Dia campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Tentu dengan tatanan dan takaran yang terukur dari Dia. Ada yang mungkin dilepaskan masalah kita. Ada seorang bapak, dia bukan orang Kristen. Ketika dia divonis kanker, saya tidak tahu waktu itu stadium berapa. Akhirnya dia datang ketemu dengan saya. Waktu itu kantor kita masih di Malaya. Terima Yesus, dibaptis. Ada sukacita. Pak Bu, tahukah Anda apa yang menjadi harapan dia? Sembuh. Itu juga harapan saya. Karena janji Alkitab seperti itu. Kita doakan sembuh, kita tidak doakan dia mati. Dan saat itu terjadi sebuah perubahan hidup. Dia punya pengharapan. Tetapi gak sembuh-sembuh. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, kata orang Pak Pendeta kalau doa langsung sembuh. Itu kata orang. Kan Bapak mau kata Tuhan atau kata orang? Kata Tuhan, Dia punya kedaulatan. Tujuan Bapak kan bukan soal sembuh atau tidak sembuh. Tujuan Bapak adalah mengerti kenapa sakit. Dan dia mengerti. Dia bilang, aku terlalu banyak dosa. Dosa diampuni, akibatnya Bapak tanggung. Ngerti gak? Dosa diampuni. Karena dia kerja di pemerintahan, saya tidak usah sebut karena ini memang tinggi jabatannya. Bagian ada dekat-dekat dengan uang. Dan dia bertobat. Setelah dia bertobat kita layani, ada sukacita. Lalu pulang ke Jakarta dia bilang, saya tidak pernah pikirkan soal kesembuhan lagi Pak Pendeta. Tuhan kasih saya kekuatan. Beberapa bulan kemudian istrinya kirim saya telegram. Bapak ini sudah pulang ke surga. Dia mewariskan sebagian harta yang dia simpan ke gereja. Tapi dia siap menghadapi. Pak Bu, apapun yang sedang terjadi, supaya kita datang kepada Tuhan, melihat Tuhan, kembali untuk mencerahkan hati kita. Ketika kita cerah, kita cerdas untuk mengambil keputusan. Taruhlah itu tidak selesai, tapi kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Nah itulah saya akan tutup dengan ayat ini. Setelah itu kita menyembah, lalu perjamuan kudus selesai ibadah. Topik hari ini, melihat keilahian Allah menerobos badai. Sekali lagi, melihat keilahian Allah menerobos badai. Mataku melihat tertuju padamu. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Bisakah engkau sepenuh hati untuk Tuhan? Saya hanya mengajak satu. Pak Bu, jangan buat untuk kami. Hatimu buat Tuhan yang ada di sorga. Selagi engkau bisa menjamah Dia di hadiratnya, mari jamah. Sama-sama kita ngalami. Dan Bapa di sorga terlalu tersenyum buat orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Katakan Bapa.
ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Salah tulis gak sih? Kayaknya salah tulis ya. Di hadapan Tuhan. Sekali lagi coba ikuti saya. Dengarin bahasa. Di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan di hadapan Tuhan? Coba kalau saya bilang di hadapan Pak Jokowi, Anda juga nggak bisa rasakan memang ada Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi lagi berdiri di hadapan Pak Jokowi, gimana Anda? Pasti Anda bawa kamera langsung ke depan, Pak foto sepeda. Nanti di bawah ada sepeda, tapi nggak bisa bawa pulang. Tapi ini sebuah perkataan iman. Mereka berdiri di hadapan Tuhan karena matanya tertuju. Tujuan mata kepada Tuhan menyatukan roh manusia dan roh Allah menjadi satu. Maka penulis ini tidak salah Pak Bu. Anda boleh mereka-reka, kita boleh mereka dengan ilmu kita. Tapi ini kebenaran, mereka satu. Lalu pertanyaan saya, ketika masa itu mereka bisa berhadapan dengan Tuhan yang disebut pene itu adalah muka ketemu muka, panem bahasa aslinya, panem ya atau penil ya, itu namanya muka ketemu muka Allah dan itu kenyataan. Kalau dulu bisa terjadi, apakah hari ini tidak mungkin terjadi? Tidak, pasti bisa terjadi sama karena Allah kita tidak berubah. Maka itu cara kita menyembah bukan cara kita beragama. Pak Bu, masalah bukan masalah. Masalah itu bagaimana sikap hati kita menghadapi masalah. Yosafat, masalah datang takut, tapi itu tidak menjadi persoalan. Sikap hatinya mencari Tuhan, matanya melihat Tuhan. Maka seketika seluruh eksistensinya berhadapan dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi Pak Bu? Di ayat 14. Lalu Yehasil bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Ngapain kalian tepuk tangan? Ini Yosafat, bukan untuk Anda. Kita latah. Ya Pak ya? Kita latah. Yosafat selamat tercatat Alkitab. Coba dari kiri kanan. Belum tentu terhadap kamu. Ya Pak ya? Tapi dengar ada berita dari sorga. Barang siapa yang memiliki keimanan yang sama dengan Yosafat menghadapi masalah, datang mencariku, maka bukan engkau yang menghadapi masalah, aku yang bersertamu untuk melawan masalah. Ini boleh kamu tepuk tangan. Artinya apa? Tak kalah mata hati kita melihat Tuhan, berhadapan, terjadi asimilasi, bukanlah asimilasi biasa, aura manusia, tapi ini Alkitab, roh Tuhan hinggap. Ketika roh Tuhan hinggap Pak Bu, hikmat Allah tumbuh. Masih ingat 2 minggu lalu, hikmat Allah mengerjakan pengetahuan dan kepandaian, sehingga membuat kita menjadi orang lebih dari pemenang. Tetap kita yang kerjakan, tapi Allah turut bekerja. Apapun yang kita kerjakan,
sekecil apapun hasilnya akan berpengaruh karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Mari tangan kita terangkat menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah apa yang dialami oleh Yosafat itu terjadi di tengah-tengah kita. Katakan, mataku tertuju padamu. Jadikan ini doa. Saya berdoa. Oh haleluya. Uria rabasakana. Haleluya. Sungguh-sungguh menatap dengan jiwamu. Ku serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku masuk rencanamu. Kerajaanmu, ku mau mengikuti. sambil cek hati. Selama ini mengikuti Tuhan atau mengikuti daging? Oh Yesus, masalah datang bukan karena Tuhan. Masalah itu muncul karena kedagingan manusia yang menolak pimpinan Tuhan. Daging akan menarik daging. Itulah sebabnya hari ini katakan kepada Tuhan, jikalau masalah datang itu akibat kesalahan saya, tetapi karena masalah datang justru membawa saya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk masalah yang saya hadapi. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Jangan takut dengan masalah. Tuhan, terima kasih. Karena Alkitab katakan, hai Yosafat, jangan takut. Berarti itu sah. Kalau hari ini firman datang kepada kita, jangan takut, dan itu sah. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih dengan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Tuhan, dengan masalah saya bisa melihat Tuhan. Dengan saya bisa lihat Tuhan, saya mengalami kepenuhan roh Tuhan. Dengan roh Tuhan, sekarang saya bekerja. Bukan lagi saya yang bekerja, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Sehingga apa yang saya pikirkan, apa yang saya kerjakan, Tuhan turut bekerja. Dan hasilnya akan menjadi nyata. Nama Tuhan dipermuliakan. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu. Ketika tangan Bapak Ibu terangkat baik yang onsite maupun yang online, terimalah Roh Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tak satu manusia yang bisa menolong. Bahkan kecenderungan manusia seringkali mengecewakan kita. Ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, bahkan pendeta kita, teman-teman kita, istri dan suami, seringkali juga bisa mengecewakan kita. Tapi kesemuanya itu janganlah menghalangi kita untuk berkata, Tuhan terima kasih untuk mereka-mereka, karena mereka adalah manusia seperti saya. Kalau saja saya kecewa dengan mereka, mungkin juga saya pernah mengecewakan orang lain. Tuhan ampuni saya. Urabasa kata karaya rabaseke kakaraya rababati. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, dan Roh Kudus saat ini sedang turun atas kita, dan Dia akan ambil alih setiap apa yang menjadi pergumulanmu. Mungkin ada kebuntuan cara kita berpikir, ada kelemahan cara kita mengeksekusi. Ketika Roh Tuhan menguasai, tiba-tiba engkau punya pemahaman yang baru, dan engkau mempunyai semangat kerja yang baru, dan orang akan berkata,
inilah Tuhanku, inilah Tuhanku, dan inilah Tuhanku. Inalalaba sakata karaya raraba sekata karaya raba Urya raba. Buat anda yang saat hadir maupun yang di rumah, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah melebihi kecepatan suara, melebihi kecepatan pikiran kita, melebihi daripada semua itu. Ketika firman itu diberitakan, maka engkau diubahkannya hari ini. Terimalah janji Tuhan itu. Terimalah janji Tuhan itu. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah engkau dapatkan kekuatan, yang sedih engkau mendapatkan penghiburan. Segala persoalan kehidupanmu, Allah bekerja di dalam hidupmu. Biarlah mulai hari ini hiduplah sepenuh hati, mata tertuju kepada Dia. Buat janji baru sama Tuhan. Jangan membiasakan diri seperti orang bebal. Dengar firman, tapi membiarkan firman itu berlalu. Ingat Pak Bu, sekali lagi, dengar firman, membiarkan firman berlalu. Tuhan tidak pernah jahat, tapi ekses dunia sudah dipengaruhi si jahat. Dan energi kejahatan itu akan menguasai bawah sadarmu. Ketika engkau membutuhkan Tuhan, waktu engkau berseru, bawah sadarmu yang akan membiarkan firman berlalu. Lama-kelamaan seakan-akan Tuhan begitu jauh. Akibatnya kita mencari pertolongan dunia. Seperti Saul. Dia terjebak kepada ilah-ilah yang memanggil arwah. Kelihatannya rohani. Kelihatannya spirit. Kelihatannya. Tapi itu penyesatan. Karena itu, mulai hari ini, camkan baik-baik. Tiap firman yang kau dengar, lakukan. Dan kita akan mengakhiri ibadah. Persiapkan persembahan kalian kepada Tuhan, baik persembahan sulung maupun persembahan-persembahan lainnya. Mari angkat tangan kita. Bapa, kami datang kepada Engkau hari ini. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami sadar Tuhan, bangsa kami sedang dihadapkan beberapa kendala. Bencana alam di sana sini terjadi, baik di Sulawesi Barat, Utara, Kalimantan Selatan terjadi banjir, bahkan Kalimantan Barat dan Kalimantan lainnya yang kami tidak sempat terima berita. Tapi hampir seluruh Indonesia sedang dilanda banjir berdasarkan laporan dari BMKG. Bapak, kami berdoa buat mereka yang mengalami bencana sehingga terjadi korban, kesedihan mereka terjadi. Bapak, kami minta penghiburan-Mu dari surga atas mereka. Tentu kami sadar bahwa sebagai pemimpin bangsa dihadapkan kondisi seperti ini akan menghadapi sebuah masalah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan istri, peliharalah mereka, berikan kesehatan dan kemampuan di dalam mengambil kebijakan ya Bapak. Demikian juga Wakil Presiden sebagai pembantu, sebagai pendamping. Engkau memberikan hati yang bijak sehingga mereka bekerja secara sinergi. Dan juga anak dan istrinya, Tuhan berkati, pelihara mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari setiap gangguan apapun ya Tuhan. Dan para menteri sebagai pembantu Presiden, Tuhan buatlah mereka selalu bekerja bersatu bersama-sama. Lembaga tinggi negara, MPR, DPR,
TNI Polri, Jaksa Tinggi Kehakiman kami juga berkati Tuhan. Terlebih kami juga berkati para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas. Sampai kepada yang darurat maupun yang tidak terdaftar. Yang mereka bekerja untuk sukarela menolong mereka yang terpapar COVID maupun terkena bencana alam. Bapa, tolong mereka, kami berkati. Dan tenaga-tenaga pengaman baik itu Satpam, Hansip dan swadaya masyarakat yang sedang mengamani semua kondisi yang ada di tengah bangsa kami. Tuhan berkati ya mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengontrol udara, laut dan darat, baik itu secara teknologi maupun secara konvensional. Bapa, tolong mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, cuaca yang dilaporkan semakin hari semakin tidak terlalu bersahabat. Maka setiap kendaraan transportasi baik udara, laut dan darat, berikanlah para driver baik itu pilot semuanya kemampuan yang maksimal untuk mengendalikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan sekarang pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sukacita kita saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.